Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai lapisan bumi yang minggu kemarin ya. Nah, sekarang adalah materinya itu tentang hidrosfer ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, lapisan bumi itu kan terdiri dari tiga bentuk. Ya, yang pertama itu lapisan gas itu atau atmosfer, yang kedua litosfer atau lapisan padat atau batuan, kemudian yang ketiga adalah lapisan air atau hidrosfer. Nah, hidrosfer sendiri berasal dari kata hidros yang artinya air, sphaera itu artinya lapisan. Nah, jadi hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Nah, lapisan air ini tidak hanya pada laut saja. Nah, tapi air yang ada di darat itu juga termasuk hidrosfer ya, seperti sungai, waduk, rawa, danau, dan sebagainya. Nah, jumlah air di bumi ini selalu tetap karena dia mengalami siklus daur ulang yang sifatnya itu bolak-balik. Jadi awalnya dalam bentuk air, kemudian diubah menjadi bentuk gas, kemudian diubah lagi dalam bentuk air. Nah, itu namanya siklus hidrologi atau siklus air. Nah, siklus ini terjadi secara terus-menerus. Nah, ini gambarnya siklus air atau siklus hidrologi. Nah, kita lihat pada gambar ini. Nah, air dari dalam tanah, baik itu air di dalam tanah, dari air permukaan atau di laut, sungai, waduk, rawa, dan sebagainya itu melakukan proses penguapan ya, karena adanya sinar matahari. Nah, penguapan ini juga disebut sebagai istilahnya adalah evaporasi. Nah, evaporasi kemudian terjadi penguapan, nanti dia akan membentuk awan. Nah, awan ini akan mengikuti kemana arah aliran angin. Nah, karena penguapan ini terjadi secara terus-menerus, sehingga awan ini tidak mampu lagi menampung uap air yang naik ke atas. Nah, sehingga terjadi peristiwa kondensasi namanya, atau pengembunan. Nah, karena terjadi peristiwa kondensasi atau pengembunan, maka air dari dalam bentuk gas tadi, yang dalam bentuk awan tadi itu, akan kembali diubah lagi menjadi air yang dikenal dengan istilah hujan. Nah, jadi siklus ini berlangsung secara terus-menerus. Jadi jumlah air yang ada di bumi ini adalah selalu tetap. Nah, tetapi curah hujan yang kita kenal itu tidak terjadi pada intensitas yang sama setiap harinya. Nah, atau setiap tahunnya, setiap masanya gitu ya. Artinya curah hujan ini ada kalanya sedikit, ada kalanya juga banyak ya. Nah, contoh kalau curah hujan itu banyak atau tinggi, maka akan mengakibatkan simpanan air di permukaan bumi itu menjadi melimpah. Nah, sehingga bisa jadi karena banyaknya itu nanti menyebabkan sungai-sungai itu menjadi meluap. Nah, ini berpotensi menimbulkan banjir. Nah, sebaliknya kalau curah hujan rendah itu akan mengalami musim kekeringan namanya. Nah, itu dia ya. Nah, banjir ini kenapa bisa terjadinya banjir? Banjir ini terjadi karena yang pertama, tingginya curah hujan. Nah, ini udah pasti nih. Tingginya curah hujan mengakibatkan cadangan air di permukaan bumi menjadi banyak, dan akhirnya ketika waduk, sungai itu tidak bisa menampung jumlah air yang sangat tinggi itu, maka akan meluap dia. Nah, ini yang menyebabkan banjir. Kemudian sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Nah, kenapa ini sangat berpengaruh sekali? Yang pertama, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Nah, seharusnya di pinggir sungai itu tidak ada pemukiman penduduknya, karena kalau ada pemukiman penduduk itu berpotensi nanti menimbulkan banjir, karena biasanya pemukiman penduduk yang dekat sungai itu, penduduknya itu suka membuang sampah ke sungai.
membuang sampah sembarangan ya. Kemudian, nah, semakin banyaknya penduduk, maka lahan pemukiman itu akan semakin banyak. Lahan pemukiman akan semakin banyak diperlukan. Makanya, tanah-tanah yang awalnya menjadi sawah, awalnya menjadi hutan, itu dibabat habis untuk membangun pemukiman penduduk. Nah, membangun pemukiman penduduk, akibatnya daerah resapan air itu semakin berkurang. Sehingga kalau daerah resapan air semakin berkurang, air itu dia nanti tidak akan bisa masuk ke tanah. Akhirnya nanti dia meluap ke pemukiman penduduk, ke jalan yang mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, yang ketiga itu perilaku manusia. Tadi seperti Ibu jelaskan, seperti membuang sampah sembarangan, kemudian membuat hutan menjadi gundul, itu menebang hutan secara liar, itu juga salah satu penyebab terjadinya banjir. Dan tidak hanya banjir, itu juga bisa menyebabkan longsor karena tidak adanya daerah resapan air tadi. Nah, akibat dari banjir itu pasti akan berdampak besar terhadap manusia. Nah, yang pertama, dapat mengkontaminasi sumber air bersih. Nah, jadi setiap orang ini di rumahnya itu kan pasti ada sumber air bersihnya, baik itu berupa air tanah atau air dari perusahaan air minum ya. Jadi, yang pertama contohnya air tanah. Kalau terjadi banjir, maka air kotor itu akan bercampur dengan air tanah kita. Nah, jadi akibatnya air tanah yang tadinya bagus itu akan berakibat menjadi kotor. Nah, sehingga tidak bisa atau tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua, kerugian ekonomi yang besar. Nah, bagaimana banjir bisa mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar? Nah, salah satunya ini, satu, ya, untuk petani. Petani itu ketika sawah atau ladangnya terkena banjir, maka akan mengakibatkan gagal panen. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian memakan korban jiwa. Kalau banjirnya begitu parah, sehingga bisa mengakibatkan manusia yang terkena itu nanti akan ada orang yang terkena banjir itu bisa menjadi hanyut. Nah, sehingga nanti akan menimbulkan korban jiwa. Nah, bagaimana sikap kita untuk mengatasi atau kewaspadaan kita untuk mengatasi banjir? Ini kita lihat ketika muncul tanda-tanda banjir. Nah, perhatikan jika ada pengumuman banjir baik melalui TV, radio, tempat ibadah atau pemberitahuan dari RT dan RW. Kemudian isilah tempat-tempat penampungan air bersih. Itu yang penting ya. Kita isi tempat penampungan air bersih agar pada saat banjir, nah, itu kita punya ketersediaan air bersih. Karena biasanya kalau banjir itu sumber air bersih, itu sumber ketersediaan air bersih itu akan biasanya tercemar. Nah, kemudian pindahkan peralatan rumah tangga yang berada di luar rumah, pindahkan ke dalam atau ke tempat yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian simpan surat-surat berharga atau dokumen atau ijazah ya, itu disimpan dalam kantong plastik. Kemudian matikan aliran listrik karena air itu salah satu konduktor ya yang buruk, penghantar yang buruk, tapi dia bisa mengalirkan listrik. Itu bisa sebagai penghantar listrik juga. Walaupun tidak sebagus tembaga, dia disebut juga konduktor yang buruk ya. Kemudian bersiaplah jika kemungkinan banjirnya itu sangat tinggi, bersiaplah untuk mengungsi. Jadi kita beres-bereskan pakaian semuanya untuk mengungsi. Nah, kemudian pada saat di dalam rumah itu tetap pantau perkembangannya lewat TV, radio, dan sebagainya macam, dan aktif mencari informasi. Kemudian jika ada himbauan untuk mengungsi, segera lakukan. Nah, jika harus mengungsi itu jika ada himbauan mengungsi, segera lakukannya. Lebih mudah dan aman mengungsi sebelum ketinggian air membahayakan. Kemudian dahulukan anak-anak
orang cacat dan orang lanjut usia